anak naga. Pada satu masa, pada gua ketiga dari Gunung Tujuh Puncak, terdapatlah sebuah telur yang dijaga oleh tupai bersaudara. Telur ini adalah telur naga yang siap menetas. Tak jauh dari sana, terdapat negeri yang dipenuhi harum bunga. Bukit-bukit hijau dan si cantik putri Rapunzel. Ia tengah mencari tahu tentang naga yang dikatakan oleh penyihir Camilla. Dengan bantuan Klepsi, ia mencarinya di hutan ajaib. Camilla berjanji jika Klepsi bisa membuat si naga tertawa, maka ia akan berubah menjadi manusia kembali. Rapunzel, aku lelah. Boleh istirahat di rambutmu? Rapunzel mengangkat Klepsi dan menyematkannya di rambut, lalu melanjutkan perjalanan. Ketika berjalan, burung hantu diam-diam membuntutinya. Kalau dipikir-pikir, menjadi burung hantu buat kaum muda berbau dengan hujan. Beberapa saat kemudian, ia melihat sebuah sarang lebah. Meskipun beberapa lebah tampak mengelilinginya, namun sarang itu sepertinya kosong. Apa menurutmu Ratu Lebah meninggalkan sarangnya, Klepsi? Sepertinya tidak. Lihat itu. Rapunzel ketakutan pada apa yang dilihatnya. Karena tampak Ratu Lebah yang memiliki 3 kali ukuran normal muncul tepat di hadapan mereka. Yang mulia, kami hendak menuju Gunung Tujuh Puncak. Iya, benar. Apakah arah yang kami tuju benar? Atau salah? Rasanya kita sudah sesuai jalur, Rapunzel. Yuk, segera menyingkir. Terima kasih, Yang Mulia. Kuharap Anda mendapatkan banyak madu musim ini. Rapunzel dan Klepsi segera meninggalkan Ratu Lebah raksasa itu. Pada jalur yang mereka masuki, mereka melihat bunga-bunga Snapdragon raksasa yang tengah mekar. Rapunzel, bukankah itu bunga-bunga Snapdragon? Iya, benar. Jadi, bunga itu bisa membuka mulut mereka? Klepsi, shh. Jika kita tidak berisik, mereka tidak akan berbuat apa-apa. Bunga Snapdragon yang sensitif terhadap suara itu sepertinya sedang tidur pulas. Rapunzel dan Klepsi melewati mereka dengan mengendap-endap. Namun, Rapunzel berusaha menahannya dengan menutup mulut Klepsi dengan rambut. Namun, itu belum cukup. Ya ampun, bagaimana ini? Suara bersin Klepsi yang kencang membangunkan salah satu bunga itu. Bunga itu menjulurkan lehernya ke arah Rapunzel. Mereka tak tahu harus berbuat apa. Mereka berdiri membeku. Lalu bunga itu membuka mulutnya yang besar dan berniat menelan Rapunzel. Namun Rapunzel meraih batu besar dengan rambutnya, melilitnya erat, lalu melemparkannya ke arah mulut Snapdragon. Bunga itu harus menelan batu. Dan Rapunzel kemudian harus berlari melewati Snapdragon yang lain. Mereka mendengar keributan dan mulai terbangun tepat saat ia berlari melewati mereka. Klepsi dan Rapunzel merasa lelah, namun paling tidak mereka terbebas dari ancaman Snapdragon. Kemudian, mereka melihat sebuah gunung besar di hadapan mereka. Setelah memperhatikan sejenak, mereka menyadari bahwa gunung itu memiliki 7 buah goa. Rasanya kita telah menemukan gunung yang dimaksud Camilla. Semestinya naganya sudah dekat. Rapunzel melihat langkan batu pada gunung itu dan melontarkan rambut panjangnya ke arah langkan itu. Rambutnya mengait pada puncak langkan batu.
Jadi, Klepsi dan Rapunzel dapat menggunakannya untuk naik ke gunung. Oh, kakiku. Aduh. Au, rambutku. Begitu tiba di gua ketiga, mereka melihat 3 ekor tupai mungil. Lucu sekali. Halo keluarga tupai. Aku Rapunzel. Pernahkah kalian melihat naga di sini? Rapunzel, kok jangan bertanya begitu. Mereka bisa ketakutan. Baik-baik, coba lagi. Halo tupai-tupai mungil. Pernahkah kalian melihat seekor naga yang manis dan lucu di sini? Para tupai mengangguk-angguk. Lalu mereka masuk ke gua. Wow, kupikir tidak berhasil. Klepsi masuk gua terlebih dulu. Namun tersandung batu. Sehingga jatuh berguling-guling dan menabrak sesuatu berwarna hijau. Seekor anak naga. Halo. Klepsi ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa. Jadi ia melompat ke ekor anak naga itu. Anak naga itu meraung. Kita menemukannya. Kita temukan naga yang disebutkan Camilla. Sulit dipercaya. Yeay! Di saat Rapunzel bergembira, Klepsi memutuskan untuk menyingkir dari ekor naga. Si naga membungkuk supaya bisa memperhatikan Klepsi lebih dekat. Kurasa ia tidak menyukaiku. Dia suka kok. Kurasa masalahnya ia tak tahu cara menunjukkan perasaannya. Bukan begitu, naga manis? Tunggu, ku beri kau nama. Drado, lucu sekali dia. Sebaiknya kau bisa berteman dengannya, Klepsi. Ingat, kita harus bisa membuatnya menertawaimu. Namun naga kecil itu tidak menyukai Klepsi karena telah menyakiti ekornya. Jadi, Klepsi membuat rambut Rapunzel berantakan supaya terlihat lucu. Namun, itu tidak membuat Drado tertawa. Lalu, Klepsi membuat daun berbentuk naga. Ia berusaha keras, tetapi hasilnya malah lebih mirip unta daripada naga. Dan Drado sama sekali tidak tertawa. Apa dia lapar ya? Sehingga tidak ingin tertawa. Naga itu suka makan apa ya? Buah naga? Aha, benar. Baik, kita mencari buah naga untukmu. Setelah itu, kita pergi ke istanaku. Naga kecil mulai menyukai Rapunzel dan berangkat ke istana bersamanya. Namun tak jauh dari sana, si burung hantu masih mengawasi. Ia adalah teman dari penyihir jahat Zina. Ia dikirim untuk memata-matai mereka oleh penyihir kuat di negeri itu. Camilla, Zena, Hela, dan Vega. Ia melapor pada Camilla tentang naga itu. Tapi itu tidak mungkin. Aku berbohong soal naga itu. Bagaimana bisa? Jadi Rapunzel punya seekor naga sekarang. Kita berempat harus bekerja sama membuat rencana menyingkirkan para putri. Bukan saatnya untuk menyerah.